Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Purnama Dewi, Angkatan 16 Kelompok 3, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut 2021, PPSDM Regional Bandung. Kali ini saya akan memaparkan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, ada definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri, yaitu wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, ada titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada Organisasi Budi Utomo, yaitu pada tahun 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo, puluhan anak muda berkumpul di Aulia Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan Organisasi Budi Utomo. Kemudian yang kedua ada Perhimpunan Indonesia yang didirikan pada tanggal 25 Oktober tahun 1908. Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian yang ketiga adanya Kongres Pemuda I, yaitu pada tanggal 30 April 1926. Di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java. Nah, kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 berdirilah Kongres Pemuda II. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, pada saat situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Kemudian yang terakhir ada organisasi PPKI, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian ada 4 konsensus dasar negara Indonesia. Yang pertama itu ada Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofi suatu fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, yang menjadi landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Nah, Pancasila ini selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Naskah UUD ini dirancang dan disampaikan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, Presiden Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Setelah dihasilkan sebuah rancangan undang-undang, berkas rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan diperiksa ulang. Dalam sidang pembahasannya itu terlontar beberapa usulan penyempurnaan yang akhirnya setelah melalui perdebatan maka dicapailah persetujuan untuk diadakan beberapa perubahan dan tambahan atas rancangan UUD. Kemudian yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika.
Rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebab mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika diangkat menjadi semboyan yang diabadikan lambang NKRI Garuda Pancasila. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat ada NKRI. Nah, NKRI ini keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya itu dirumuskan seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian ada identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia itu yang pertama memiliki bendera merah putih, yang berartikan merah itu berani dan putih itu melambangkan suci. Kemudian bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia ini dinyatakan sebagai bahasa resmi negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang ketiga ada lambang negara. Lambang negara kita itu adalah Pancasila. Kenapa disebut lambang negara Pancasila dengan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Karena negara Indonesia memilih burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Kemudian yang terakhir ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah Indonesia Raya. Kemudian saya akan menjelaskan definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara itu terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Kemudian ada 5 nilai bela negara. Yang pertama itu ada cinta tanah air. Cinta tanah air itu adalah kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran bela negara mulai dikembangkan dengan sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara. Bangsa yang majemuk, bangsa yang mendapatkan kemerdekaannya bukan karena belas kasihan atau pengakuan dari bangsa-bangsa penjajah, namun direbut dengan segala pengorbanan seluruh rakyat, mulai dari pengorbanan harta hingga pengorbanan jiwa dan raga. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya, Pancasila telah terbukti mampu menjaga integrasi dan integritas bangsa. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang dikembangkan dengan aksi nyata, tanpa pamrih dan didasari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Yang kelima, ada kemampuan awal bela negara. Kesadaran bela negara perlu diaktualisasikan dengan aksi dan tindakan nyata berupa kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara tidak dapat diartikan secara sempit, namun harus diartikan secara luas, di lapangan pengabdian sesuai profesi masing-masing. Terima kasih penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.